Nah, saat ini Sastro Jendro Hayuningrat, sabda terbentang di alam niskala, memerintahkan manusia di muka bumi untuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Sangkan paraning dumadi, kembali ke wiwitan, kembali kepada leluhur. Dan itu semangat Mi'raj Rasulullah ketika menapai langit Sabtuju, dijaga oleh para leluhur Muhammad Rasulullah, yaitu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Musa, dan sampai Ibrahim. Artinya itu adalah leluhur orang Arab yang harus diingat oleh bangsa Arab. Rasulullah meneladani itu, sehingga jangan harap sampai kepada Tuhan kalau kita tidak menghormati dan melewati leluhur. Sampai ketika Muslim mampu memahami ajaran Muhammad, wahyu dari Tuhan sudah turun kepada Muhammad. Kembalilah kepada agama yang lurus, agama Ibrahim. Ibrahim adalah Abraham, Brahman. Dan Muhammad adalah Nur Muhammad, Nur Ahmad adalah Atman. Di sini kejadian kehidupan manusia sejak dulu merupakan satu kitab, tinggal bagaimana manusia berpikir. Itulah tugas dari Allah kepada manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Tugas manusia untuk berpikir, karena Allah sudah memberikan kita mata untuk mampu melihat, memberikan telinga untuk mampu mendengar, dan memberikan hati untuk mampu merasakan. Sehingga dengan harapan besar saya, jangan hanya diserap dengan akal pikiran. Sisi spiritual hanya bisa dirasakan. Menyambung tentang setelah berdiri Candi Narayana, kami mendapatkan petunjuk untuk pertama kalinya, datanglah ke Bayan. Ada apa dengan Bayan? Nah, disinilah kami diantar oleh Pak Bagus Okostuja. Dalam perjalanan ini kami ketemu dengan beliau, dan ini sudah menjadi satu ketetapan. Saya rasa tidak ada yang namanya kebetulan. Sehingga ketika kami menapak ke Bayan, kami melewati Suranadi, di mana beliau memberikan petenger sebagai ajaran Game Tirte. Kemudian di Bango, yaitu Game Buddha Pakse, dan di Bayan beliau menurunkan ajaran Game Seleme Wetu Telu. Ada apa dengan tiga hal ini? Betapa ternyata beliau dan yang di Jendra pada waktu itu merupakan satu sosok atau tokoh yang sudah pluralis, di mana Tirta sebagai lambang Siwa atau Wisnu, Buddha Pakse hakikat sebagai Buddha, dan Selama Wetu Telu di Bayan diturunkan dengan memberikan sahadatnya adalah sahadat Ibrahim. Ini yang menjadi PR bagi kita anak cucu. Ada apa? Itu semua sudah tertulis di dalam lontar. Ada prasasti bahwa beliau dan yang Nirata sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia dari keputusan para tokoh yang datang dari Vatikan, tokoh yang datang dari Cina, tokoh yang datang dari Arab, tokoh yang datang dari Belanda, dan yang di Jendra sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia. Ada apa Pak ini fenomena? Sementara para wali ketika itu di Jawa sedang mengadakan provokasi kepada Demak untuk menghancurkan Majapahit. Dan ini dimensi spiritual. Baru saja tadi saya kebayan dengan Pak Oke, mendapatkan jawaban saya, karena saya sedang melacak. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo diam-diam kebayan Pak, sampai memutari pelabuhan Bayan itu 3 kali selama 3 tahun. Sekali setahun, di situ muncul suluk Mani, kedua kalinya muncul suluk Maot, ketiga kalinya muncul suluk Budiman. Ternyata kesempurnaan ilmunya beliau setelah beliau mendatangi Bayan. Ada apa Pak dengan Bayan? Ternyata diam-diam Pak, ini saya buka karena kita sudah harus membuka tabir spiritual Nusantara atau misteri Nusantara. Guru Kanjeng Sunan Kalijogo adalah beliau Dang Yang Nirarte. Maka kalau di sana ada 2 makam, Pangeran Sangutpati dan Sayyid, di
disitulah lambang pertemuan antara Danghyang Dwijendra dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan itu sangat dirahasiakan. Disinilah saatnya tabir misteri Nusantara harus terbuka, karena dasar di dalam tasawuf Jawa, di mana dikenal Betal Makmur, Betal Muharram, Betal Mukadas, itu adalah hur buah swah, 3 alam yang ada pada diri manusia. Itu merupakan ajaran Danghyang Nirarde. Tidak ada di negeri manapun ajaran seperti ini. Betal Makmur yang dikatakan cipta, alam cipta. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada ingsun. Pencapaian rasa ingsun yang harus dicapai, Pak. Di alam rasa juga demikian, sehingga masing-masing ini yang dikatakan ada 7 unsur yang dikatakan nembusi bumi sapitu, langit sapitu. Ini yang harus menyatu. Kalau cipta rasa menyatu, maka karsa insya Allah akan baik, sehingga akan membuahkan karya yang baik. Tetapi kalau cipta berjalan sendiri tanpa rasa, jadinya carut marut seperti Nusantara seperti ini, karena hanya mendewakan akal. Saya juga anak sekolahan, Pak. Jadi selama berjalan ini ternyata tidak gampang saya membuang ilmu pengetahuan, karena semua harus kosong. Selama otak kita terjebak, terjerat, terikat kepada dalil dan dogma, kita tidak akan mencapai sisi spiritualitas. Omong kosong itu. Maka ilmu tanpa laku adalah kesia-siaan belaka. Tapi laku tanpa ilmu terjadi penyimpangan. Sehingga berjalan harus berguru, karena kalau tidak berguru namanya pemimpinnya atau walinya wali setan, dikatakan begitu, sehingga akan terjebak kepada penyimpangan. Jadi manusia hidup harus memiliki guru, dan itu adalah sabda yang sudah turun sejak pertama Bhagavad Gita. Rahasia yang paling utama adalah ketika seorang brahmacari bertemu dengan guru rohani sejati, seperti perjalanan Bima bertemu dengan Dewa Ruci, seperti pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hakikat, Pak, syariat tanpa hakikat adalah kekosongan belaka. Sama, hakikat pun tanpa syariat itu bid'ah atau penyesatan, sehingga dua ini harus berjalan. Disinilah konsep Siwa Buddha. Dua dat yang berbeda tetapi harus menyatu. Nah, intinya, Pak, selama saya di Lombok ini, saya menemukan satu hakikat 3 alam yang tadi saya sebut. Ternyata inilah implementasi dari jagat cilik, jagat gede. Sehingga Nusantara sebagai tubuh manusia, 3 alamnya ada di Jawa, Bali, Lombok. Inilah roh Nusantara. Jawa, Bali, Lombok adalah Jabal. Jabal itu adalah gunung yang kokoh, Jabal Nur. Segitiga. Segitiga adalah gunung. Segitiga adalah candi. Sehingga segitiga ini, gunung itu adalah lambang jati diri manusia. Sehingga ketika itu Nabi Musa pun ingin bertemu dengan Allah, pandanglah bukit itu. Ini yang menjadi kawruh di dalam meditasi. Ketika kita konsentrasi, kita harus melihat ujung hidung kita. Itu segitiga, Pak. Artinya kita memandang diri sendiri. Sehingga Lombok, kalau di dalam kawruh Jawa, di dalam ritual Jawa, dipasang paling atas pada tumpeng. Sehingga Lombok sebagai alam cipta. Sehingga saya bilang secara spiritual kami mendirikan Narayana, kemudian ada satu tetenger yang harus kami dirikan. Ini merupakan satu bukti yang tadi bapak-bapak sudah katakan. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita buat? Jangan tanya apa yang bisa kau dapatkan dari negeri ini, dari Ibu Pertiwi, tapi tanyalah apa yang bisa kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Disitulah konsep dharma, Pak. Disitulah konsep bakti. Setelah manusia memahami ilmu yang tinggi sekalipun, ujung-ujungnya adalah bakti. Bakti adalah menggerakkan roda dharma untuk menjalani karma, menggapai moksa. Tanpa roda dharma ini bergerak, kita hanya menciptakan samsara.
penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga sebagai akhir kata, karena waktu sudah habis, mungkin bisa dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya Pak, kami nyuwun pangestu kepada para bini sepuh di Lombok ini. Saya mumpung ketemu, saya ingin kula nuwun, karena banyak misteri yang harus digali di sini, yang harus ditindaklanjuti, diwujudkan, termasuk kita akan memindahkan lontar yang ada di Tebangu, disatukan dengan batu meteor di sana, karena ini akan menjadi sentral kekuatan spiritual Lombok, bahkan di Nusantara sekalipun. Maka cipta rasa yang kuat akan mampu menciptakan karsa yang baik, sehingga Bali dan Lombok tidak bisa lepas, karena Lombok sebagai lambang cipta, Bali sebagai lambang rasa, ini harus menyatu, yang harus masuk memberkati Jawa, karena di Jawa sekarang sudah tidak ada budi, karena Jawa itu jadi memuja hawa sekarang. Maka kami yang datang dari Jawa, kami butuh Lombok, kami butuh Bali untuk memberkati kami di sana, dan kami harus secara jujur mengakui itu. Saya bersahadat, saya mengakui, walaupun yang saya baca adalah syahadat dari Arab, tapi saya harus mengakui siwa Buddha. Karena hakikat Mataram yang apa saya baca di sini adalah Mataruman, yaitu ada kaitan dengan Taruman Negara. Inilah yang digadang-gadang, karena suku Sasak di sini adalah Sasaka sebagai tonggak yang akan harus bertemu dengan Barat. Maka Bang Wetan harus bangkit bertemu dengan Bang Kulon, yaitu Sunda Wiwitan Sasaka Purwawisesa. Timur Barat harus menyatu, sehingga setelah kita bakti di sini, kita akan masuk bersama-sama dengan siapapun yang berhidayah di sini untuk bersama-sama bergabung dengan Sunda Wiwitan di Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya. Tambah malam tambah semangat ya.